strategi yang dijalankan oleh pemerintah. Pak Jokowi bagus, tapi Jokowi sudah berkuasa 4,5 tahun. Kami akan genjot rasio. Salah satunya adalah dengan memotong pajak pekerja. Kami akan kurangi tarif pajak perorangan, menaikkan PTKP. Hasilnya nanti akan langsung oleh masyarakat konsumsi dan akhirnya insya Allah akan lapangan pekerjaan. Propaganda tentunya sudah terdengar tidak asing lagi bagi kita sebagai masyarakat biasa sekalipun. Apalagi memasuki tahun-tahun politik seperti sekarang ini nih. Pastinya kata propaganda sudah terdengar banyak digaungkan di masyarakat sekitar. Untuk itu kita harus tahu nih apa itu propaganda. Yuk kita simak lebih lanjut video berikut ini. Propaganda menurut Effendi adalah sebuah komunikasi yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan berulang-ulang untuk mempengaruhi seseorang, khalayak, dan bangsa agar melaksanakan kegiatan tertentu dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan maupun dipaksa. Sedangkan menurut Laswell, propaganda merupakan sebuah teknik yang dilakukan untuk mempengaruhi kegiatan manusia dengan memanipulasikan representasinya. Tujuan propaganda menurut Laswell adalah untuk mempengaruhi opini publik dan untuk memanipulasi emosi. Sedangkan tujuan propaganda menurut Laswell adalah untuk menumbuhkan rasa kebencian terhadap musuh serta menghancurkan rasa semangat pada musuh. Selanjutnya ada 7 teknik propaganda. Ya, yang pertama itu ada name calling. Name calling yaitu memberikan sebuah stereotype atau label khususnya terhadap lawan. Yang kedua ada glittering generalities, yaitu mengasosiasikan sesuatu kepada sesuatu yang bijak atau bersifat positif. Yang ketiga ada transfer, yaitu memanfaatkan pengaruh dan wibawa dari seorang tokoh atau sesuatu di lingkungan tertentu. Yang keempat ada testimonial. Testimonial yaitu berisi perkataan dari seseorang yang dihormati atau yang dibenci. Yang kelima ada plain false. Plain false yaitu mengidentikan propaganda milik atau mengabdi pada komunikan. Yang keenam ada card taking. Card taking yaitu hanya menonjolkan hal-hal atau sesuatu yang berbau positif saja. Dan yang terakhir ada bandwagon. Bandwagon yaitu mendukung suatu tindakan atau perkataan maupun pendapat karena suatu hal tersebut sedang populer atau sedang viral. Nah, itu dia pembahasan mengenai propaganda. Kita sudah menjelaskan mengenai pengertiannya, tujuan, kemudian hingga teknik-tekniknya. Agar kalian lebih paham lagi mengenai propaganda, kita akan menganalisis teknik propaganda yang dilakukan oleh pasangan calon presiden Prabowo Sandi pada debat final pemilihan presiden tahun 2019. Yuk kita simak baik-baik videonya. Bahwa ekonomi kita salah arah, bahwa terjadi deindustrialisasi dan terjadi entah. Tadi niat Pak Jokowi bagus, tapi Pak Jokowi sudah berkuasa 4,5 tahun. Kenapa mengizinkan import? Petani hancur. Kenapa tidak melakukan industrialisasi tetapi difokuskan infrastruktur? Infrastruktur jangan-jangan mempermudah barang luar masuk ke Indonesia, bukan barang Indonesia yang keluar. Ini masalah yang kami katakan. Perlu ada reorientasi strategi pembangunan. Perlu ada polisi yang tegas menghentikan aliran uang ke luar negeri, kemudian fokus untuk membangun industri di segala bidang. Saya setuju, hilirisasi. Tetapi kenapa Bapak tidak laksanakan sudah 4,5 tahun? Bahkan Bapak izinkan menteri-menteri Bapak mengizinkan komoditas asing masuk ke Indonesia dengan begitu pesat dan begitu gampangnya. Saya kira demikian. Mungkin ya, kuncinya adalah entrepreneurship, kewirausahaan dan kepastian usaha. Dan saya yakin bersama Prabowo Sandi, pemerintahan yang kuat dengan kepemimpinan yang tegas dan berpihak kepada pengusaha-pengusaha nasional, menghadirkan kepastian usaha, kepastian hukum, sehingga investasi yang diperlukan untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi bisa terwujud. Dalam cuplikan
video tersebut, Bapak Prabowo secara jelas mengatakan bahwa perekonomian Indonesia mengalami kesalahan arah dan strategi pemerintahan sebelumnya tidak ada yang terlaksana. Beliau juga mengungkapkan pemikirannya terhadap kesalahan-kesalahan Pak Jokowi selaku presiden sebelumnya sekaligus lawannya pada debat saat itu. Hal itu merujuk kepada tujuan propaganda, yaitu untuk menumbuhkan opini publik dan menumbuhkan rasa benci terhadap lawan. Selain itu, Bapak Sandi juga melanjutkan penjelasan mengenai bagaimana program mereka yang akan dilaksanakan dan tentunya dengan keyakinan tinggi bahwa hal itu bisa sesuai dengan harapan. Hal ini sesuai dengan definisi dari propaganda itu sendiri, yaitu komunikasi yang terencana, sistematis, berulang-ulang untuk mempengaruhi seseorang. Kami akan genjot rasio pajak. Salah satunya adalah dengan memotong pajak pekerja. Kami akan kurangi tarif pajak perorangan dengan menaikkan PTKP. Hasilnya nanti akan dirasakan langsung oleh masyarakat bahwa lebih banyak uang yang ada di kantong masyarakat sehingga bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, meningkatkan konsumsi dan akhirnya insya Allah bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kami yakin pada waktunya pajak korporasi setelah pajak pribadi bisa kita turunkan sehingga kita bisa bersaing dengan negara lain dalam menarik investasi untuk siapa? Untuk lapangan kerja anak-anak bangsa. Nah, dalam cuplikan video tersebut, Bapak Sandi mengatakan bahwa salah satu program kerjanya adalah dengan memompa rasio pajak beserta memberi penjelasan lengkap mengenai kinerja yang akan dilaksanakannya. Beliau juga memaparkan bahwa hal tersebut sangatlah bermanfaat bagi banyak masyarakat untuk mendapat uang dan lapangan pekerjaan. Hal ini tentunya tersebut adalah termasuk dari salah satu teknik propaganda, yaitu card speaking, yang dimana ia hanyalah menonjolkan hal-hal atau segi baiknya saja sehingga publik melihat dari satu sisi. Dengan begitu, masyarakat akan terpengaruh untuk mendukung mereka sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya. Dia video kami mengenai pembahasan propaganda dan teknik pendekatan propaganda yang dilakukan oleh pasangan calon presiden Prabowo dan Sandi dalam debat final pemilihan presiden tahun 2019. Terima kasih.